Rajin ke gereja, rajin pula berbuat dosa. Wah, bagaimana ini ya? Sekarang ini, tidak sulit menemukan orang yang rajin ke gereja, bahkan terlibat aktif dalam pelayanan, tetapi sekaligus rajin pula menipu. Rajin korupsi, rajin mabok-mabokan, bahkan ada yang mabok-mabokan setelah liturgi. Ada yang rajin gosip, bahkan tidak tanggung-tanggung setelah komuni atau perjamuan kudus, gosip ngomongin orang. Padahal, sudah pengakuan dosa juga, dan hidup dalam dosa tanpa rasa takut kepada Tuhan. Mereka hafal ayat, tahu liturgi, tahu soal gereja, terbiasa mengkidungkan kidung pujian, tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Fenomena ini menunjukkan bahwa ini sedang mengalami krisis moral dan spiritual, dan harus segera kembali kepada Injil dan ajaran gereja yang murni. Kekristenan tanpa pertobatan, sama halnya seperti orang yang sedang memakai kostum. Dan ini merupakan bencana rohani. Perkataan Yesus yang tertulis dalam Injil Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Ini adalah ayat yang sangat serius, tapi nggak ada yang takut. Karena Alkitabnya hanya untuk pajangan saja. Ke gereja jadi tempat cosplay playgroup, emak-emak yang lagi ngerumpi, gosip, wadidadau. Selalu berdalih namanya juga manusia. Ya kalau manusia mikirlah, jangan keseringan ditegur. Ada yang bilang, jangan menghakimi. Waduh, bukan menghakimi, tapi saling menegur. Baca dong Alkitabnya. Punya Alkitab buat apaan kalau tidak dibaca? Ke gereja, tapi bukan untuk bertemu Tuhan. Malah ketemuan sama pacar, nongkrong. Apaan tuh masa begitu? Ya karena hal yang seperti itu hanyalah orang-orang yang lagi memakai kostum Kristen. Tuhan memang tidak menilai siapa yang paling rajin ke gereja, tetapi siapa yang benar-benar hidup dalam pertobatan dan ketaatan. Bahkan, pelayanan pun tidak membenarkan kehidupan yang tidak suci. Tapi masih ada saja, contohnya ada orang yang berkelainan seksual. Juga pelayanan di gereja, dia tidak menghargai bahwa itu adalah tempat suci. Maria, seorang jana suci dari Mesir saja. Ketika dia kotor, gak bisa masuk gereja kok. Lah ini bisa bebas keluar masuk gereja. Tapi orangnya gak juga bertobat. Rajin tanpa pertobatan adalah bentuk kesesatan yang dibungkus liturgi. Ke gereja terlambat, seakan-akan kerajaan surga sudah diboking. Gereja diibaratkan adalah rumah sakit. Orang-orang yang sakit datang ke rumah sakit pastinya ingin sembuh, ingin diobati. Beda halnya dengan orang yang hanya mengantar atau hanya berkunjung ke rumah sakit. Kalau orang yang sakit datang ke rumah sakit, tapi malah tambah parah sakitnya, berarti ada yang tidak beres dengan pelayanan rumah sakitnya. Atau bisa kemungkinan orang itu menikmati sakitnya sampai mati. Makanya begitu saja. Jadi ke gereja tidak ada artinya apa-apa. Ke rumah sakit pun hanya nengokin orang sakit. Padahal dirinya juga sakit. Ya, begitulah. Atau kekristenannya hanya warisan dari orang tuanya, bukan pencarian pribadi. Tapi kok masih ada perselisihan? Lalu apanya yang damai? Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Tapi kok masih ada perselisihan? Lalu apanya yang damai? Introspeksi diri dan koreksi diri. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.